Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu BC untuk tidak dilakukan penahanan. Pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Yang balita itu usia berapa gitu, supaya agak jelas itu. Hampir semua pernyataannya itu mesti menyebutkan balita, ini balita usianya berapa gitu. Kalau balita anaknya SMP kan bukan balita lagi gitu. Sebaiknya penyidik menerangkan, menjelaskan itu balita usianya berapa, nanti biar ada evaluasi terkait dengan itu. Karena dalam sejarah penegakan hukum itu ada seorang anaknya kecil, yatim lagi itu pun ditahan mereka gitu ya. Kalau pertimbangannya pada anak isi punya anak kecil, itu saya tidak melihat hal yang luar biasa. Tapi kalau pertimbangannya bukan urusan karena dia ibu dari seorang anak, saya melihat agak aneh aja kalau nggak ditahan. Ya. Jadi semestinya ditahan atau tidak, Bang? Dalam pertimbangan anak, untuk kepentingan anak, saya pikir saya setuju saja untuk tidak ditahan, toh tidak melarikan diri juga. Pesan kami dari keluarga ya, sangat kecewa ya, melihat perkembangan kasus dari awal semakin berbelit-belit hingga pada saat ini Ibu Putri tidak ditahan ya, sedangkan alasannya tidak jelas karena selama ini yang kita tahu di Indonesia ini alasan punya anak pasti dihukum juga ya, ditahan. Baru ini kami lihat ya kasus di Indonesia, seorang ibu tidak ditahan tapi telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Peluk Ferdy Sambo saat rekonstruksi Putri Candrawati ternyata bisikan hal ini pada mantan Kadif Propam. Dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, sosok Putri Candrawati memang tak luput dari sorotan. Selain tak kenakan baju tahanan berbeda dengan tersangka kasus kematian Brigadir J yang lain, Putri Candrawati juga membuat kehebohan lain. Salah satunya saat momen Putri Candrawati memeluk Ferdy Sambo sambil menangis dikala mengikuti rekonstruksi pun ikut jadi bahan perbincangan. Bukan tanpa alasan, pertemuan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati tersebut memang untuk pertama kalinya usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Namun ternyata dalam momen pelukan pasangan suami istri tersebut, ternyata Putri Candrawati diketahui sempat membisikkan sesuatu pada Ferdy Sambo. Lalu, apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Putri Candrawati pada mantan Kadif Propam Polri itu? Momen yang cukup disorot dan dalam rekonstruksi kasus kematian Brigadir J adalah saat Ferdy Sambo dan Putri Candrawati duduk bersama di sofa. Bahkan nampak keduanya larut dalam keharuan hingga Ferdy Sambo tertangkap kamera memeluk dan mencium sang istri. Lantaran hal tersebut, banyak pihak yang bertanya-tanya apa yang terjadi hingga membuat Putri Candrawati tampak sedih di hadapan sang suami. Tak hanya itu saja, apa yang diperbincangkan oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati saat duduk bersama. Melalui tribunnews.com, Komisioner Komnas HAM BK Ulum Apsara sempat mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Putri Candrawati saat duduk dengan sang suami. BK mengatakan bahwa kedua tersangka kasus kematian Brigadir J tersebut sempat berbincang. BK memastikan bahwa dalam adegan sofa itu, Putri Candrawati tengah menceritakan kejadian yang ia alami saat berada di Magelang kepada Ferdy Sambo. Setelah Putri selesai menceritakan perkara di Magelang, barulah Ferdy Sambo membuat rencana pembunuhan terhadap ajudannya itu. Sebagaimana diketahui, rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dilaksanakan pada Selasa 30 Agustus 2022. Rangkaian rekonstruksi tersebut digelar mulai pukul 10.00 hingga 17.09 WIB. Saat dihipnotis Ferdy Sambo, para bawahan menangis, kini hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Akting Ferdy Sambo berhasil membuat para bawahannya terhipnotis. Diketahui Ferdy Sambo sempat membuat skenario untuk menutupi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Skenario dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo dan baku tembak yang menewaskan Yosua semula dipercayai oleh para anak buahnya di kepolisian. Setelah rekayasa itu terbongkar, kini para bawahan Sambo yang ikut terseret kasus ini hanya bisa menyesal. Demikiannya tergambar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus
2022 yang berujung pemecatan Sambo sebagai personil kepolisian. Ini diungkap oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim yang turut hadir dalam sidang etik. Dalam sidang etik terungkap Sambo mempengaruhi para bawahannya agar percaya bahwa istrinya Putri Candrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu bahkan menyinggung pangkat Jenderal Bintang 2 yang disandangnya. Para anak buahnya, Sambo juga mengandaikan bagaimana jika pelecehan itu terjadi pada keluarga mereka. Yusuf mengatakan kalimat-kalimat Sambo itu seolah berhasil menghipnotis para anak buahnya. Akhirnya mereka pun percaya istri Sambo dilecehkan oleh Brigadir J. Sambo juga meyakinkan para bawahannya bahwa setelah pelecehan itu terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Oleh Sambo, tembak-menembak itu disebut menewaskan Yosua. Rupanya, Sambo sempat memerintahkan bawahannya supaya mengumumkan ke publik bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1. Skenario tersebut lagi-lagi dipercayai para anak buah Sambo yang salah satunya oleh Kombes Budi Herdi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Di awal terungkapnya kasus ini, Budi bilang Brigadir J melepaskan 7 peluru dari pistolnya, namun tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae memuntahkan 5 peluru yang seluruhnya mengenai Brigadir J. Dalam sidang kode etik kemarin, para anak buah Sambo yang terseret kasus ini mengaku menyesal, beberapa bahkan menangis. Mereka merasa kecewa karena telah masuk dalam jebakan rekayasa Sambo. Namun, kata Yusuf, kala itu para personil kepolisian tersebut tak kuasa menolak perintah Sambo yang merupakan atasan mereka. Padahal, norma kode etik Polri telah mengatur bahwa anggota kepolisian harus menolak perintah atasan jika itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan susila. Namun, semua sudah terlanjur. Kini para bawahan Sambo itu hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Sebagaimana diketahui, kasus kematian Brigadir J telah menyeret banyak nama, termasuk puluhan personil Polri. Hingga kini, total ada 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri. Beberapa di antaranya seperti mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, lalu mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Ke-34 polisi tersebut diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo juga mengungkap sudah 97 polisi yang diperiksa terkait kasus ini. Kapolri sebelumnya menyampaikan tidak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Yusuf Reza, anggota Kompolnas Yusuf Warshim, mengatakan Ferdi Sambo tidak membantah tuntutan Komisi Kode Etik. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sejauh ini, telah ditetapkan 5 tersangka kasus kematian Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo yakni Putri Candrawati. Kelima tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.